Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Amin JH. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang kabar baik yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan ya, dimana di kabar baik tersebut yaitu tentang pengangkatan P3K untuk guru-guru honorer yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan. Baik Bapak Ibu, ini santai sedikit untuk soal-soal di mana tentang soal P3K ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita akan bahas sedikit tentang kemampuan manajerial untuk soal-soal P3K kali ini. Oke Bapak Ibu, sebelum lanjut dan membahas soal-soal tersebut, alangkah baiknya Bapak Ibu untuk mengerjakan ibadah terlebih dahulu. Bagi yang beragama Islam silahkan sholat sesuai dengan ketentuannya yang berlaku. Untuk yang non muslim silahkan beribadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, di sini ada beberapa soal, ada 100 soal kurang lebihnya ya Bapak Ibu ya, di dalam soal P3K kali ini. Yang pertama tentang soal kemampuan manajerial. Yang nomor 1, bagaimana Anda membagi tugas kepada rekan dan bawahan Anda? Jawabannya, saya membaginya sesuai dengan keahlian dan keterampilan. Ya, harus sesuai dengan keahlian dan keterampilannya ya Bapak Ibu ya. Jangan yang tidak sesuai ahlinya Bapak Ibu kasih pekerjaan seperti itu, harus sesuai keahlian dan keterampilannya. Yang kedua, apakah Anda membuat daftar harian urgensi dan prioritas dan pekerjaan? Jawabannya, saya mencatat untuk pertimbangan, sasaran, dan deadline. Jadi harus terukur ya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, apakah Anda sebagai seorang pemimpin mendelegasikan tugas kepada staf Anda? Jawabannya A. Saya mendelegasikan semua tugas kepada semua staf dan saya sebagai pengontrol dan pengawas, karena manajerial seorang pemimpin harus seperti itu ya. Yang keempat, seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif mencegah gangguan, tamu, rapat, telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? Jawabannya B. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. Jadi diprioritaskan ya Bapak Ibu ya. Oke, soal kelima, seberapa sering gagasan Anda diterima dan dijalankan dengan baik oleh tim atau rekan kerja? Jawabannya A. Selalu gagasan saya celang dan selalu diterima. Nah, baik seorang pemimpin juga harus punya gagasan-gagasan, ide-ide, dan biasanya selalu gagasan itu bisa diterima oleh bawahan. Keenam, seberapa pentingkah kekompakan tim bagi Anda? Nah, penting, tapi yang utama adalah target. Jawabannya E ya. 7. Bagaimana pendapat Anda tentang masalah yang sedang dihadapi oleh tim? Jawabannya D. Masalah tim adalah masalah bersama yang harus diselesaikan oleh tim. Seperti itu ya. 8. Bagaimana Anda merespon target tercapainya rekan kerja Anda? Jawabannya A. Saya mudah melakukan apresiasi positif terhadap rekan kerja. 9. Apakah Anda merasa sulit meminta tolong pada seorang teman untuk melakukan sesuatu untuk Anda? Jawabannya B. Jika dalam kondisi benar-benar mendesak, maka saya akan meminta tolong pada orang lain. Tapi ada 2 opsi ini ya. Yang D, jarang meminta tolong karena tugas tersebut sudah jadi tanggung jawab saya. Ibu yang lebih tepat itu B ya. 10. Bagaimana pendapat Anda tentang pencapaian target tim Anda dan individu?
Jawabannya D, mencapai target tim dulu lalu menyelesaikan target individu. Jadi harus kepentingan tim dulu ya, baru kepentingan pribadi. 11. Apakah Anda bersikeras agar orang lain melakukan pembagian tugas secara adil? Jelas, karena keadilan adalah utama dan mutlak. B ya jawabannya. 12. Apa yang Anda lakukan dalam sebuah diskusi dengan sekelompok kecil teman-teman Anda di kantor? Jawabannya A. Saya selalu aktif berpendapat dan mengarahkan teman-teman untuk aktif juga. 13. Apakah Anda menunjukkan inisiatif dan berusaha untuk mengejar prestasi kerja? Jawabannya A. Saya selalu menunjukkan inisiatif dalam bekerja. Jadi tidak pasif ya, harus punya inisiatif juga. 14. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan saya. Jawabannya D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. 15. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu Anda tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut karena adanya reduced budget policy atau minim dananya ya. Reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut? Jawabannya D. Menerima tugas tersebut kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. 16. Prosedur kerja yang baik menurut Anda adalah jawabannya ya, melakukan inovasi secara berkelanjutan agar prosedur kerja semakin efektif dan efisien. 17. Saya tergolong orang yang kreatif karena saya, jawabannya B, senang menghasilkan karya-karya intelektual yang bermanfaat. Kayak admin ini ya contohnya ya. 18. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. 19. Anda adalah karyawan yang memiliki kompetensi di bidang pemasaran dan dipercaya untuk memimpin tim kurang produktif. Usia mereka jauh lebih tua daripada Anda. Bagaimana strategi Anda? Strateginya yaitu ya, mendiskusikan apa hambatan selama ini dan mencari solusi bersama secara mengevaluasi secara rutin. 20. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, B ya jawabannya, bernegosiasi dengan klien Anda. Tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Oke ya Bapak Ibu, bisa baca-baca sendiri untuk soal selanjutnya ya. Itu yang digaris tebalkan atau ditebalkan hurufnya itu jawabannya ya. Bapak Ibu bisa untuk membaca-baca dan belajar sendiri. Semoga ini bermanfaat dan semoga juga Bapak Ibu bisa lulus untuk mengerjakan soal-soal P3K dan semoga berkah. Soalnya nanti bisa Bapak Ibu dapatkan di kolom deskripsi. Ini saya hanya share untuk teman-teman untuk memudahkan belajar. Semoga berhasil. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon bantuan untuk subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.